Ibadah yang pertama, apa yang kita bisa tarik atau kita pelajari, bagian mana yang kita akan belajar dari bangsa Israel. Yuk sama-sama kita lihat Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan yang ke-9. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan apa? Dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Tuhan bilang gitu ya. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kalimat ini Tuhan katakan kepada Musa sebagai jawaban doa. Jawaban doa dari siapa? Doanya siapa nih? Doa bangsa Israel yang ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat dijajah oleh Mesir. Udah berapa lama, berapa ratus tahun. Generasi demi generasi diperbudak oleh bangsa ini. Mereka mulai doa dan puji Tuhan, Tuhan jawab doanya dengan mengutus Musa. Dan singkat cerita, Tuhan akhirnya minta Musa berangkat ke Mesir untuk memimpin pembebasan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Sampai di sini, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tuhan memaksa bangsa Mesir melepaskan umatnya dengan lengan yang kuat, kata firman Allah, dikasih 10 tulah loh. Itu Fir'aun gak tobat-tobat, sampai ujungnya setiap anak sulung mati. Oke? Tapi coba kita lihat cerita berikutnya ketika perjalanan sedang dimulai, telah dimulai. Apa yang terjadi di sana? Ketika bangsa Israel ini dijawab doanya, garis bawah ya, dijawab doanya. Berarti dengan kata lain, yang minta dibebaskan siapa? Dan Tuhan menjawab doanya bangsa Israel juga, betul? Tapi ketika jawaban doa itu sudah diberikan, mereka mulai melangkah keluar dari Mesir. Sikap dan karakter seperti apa yang mereka tunjukkan? Mereka menjalani pertolongan Tuhan itu. Ternyata bukan dengan sikap yang benar. Tapi dengan apa? Dengan keluhan, dengan gerutuan, berontak, dan curiga dengan Tuhan. Ini sesuatu yang enggak sejalan. Yang minta siapa? Tapi ketika dijawab, mereka menunjukkan sikap sebaliknya. Contoh, ketika mereka di depan ini ada laut, di belakang ini bangsa Mesir mulai mengejar mereka. Mereka bilang apa? Apa enggak ada kuburan di Mesir sampai Musa bawa kami ke sini? Kami teringat dengan makanan di bangsa Mesir waktu kami dulu ada di sana. Sesuatu yang kontradiksi. Yang awalnya minta dikeluarkan dari bangsa Mesir, setelah dikeluarkan, mereka menuding balik bahwa harusnya kami tetap di Mesir aja. Hal yang saya lihat ketika saya siapkan khotbah ini, ada sesuatu yang tidak disiapkan oleh bangsa Israel. Apa itu? Ketika kita minta kondisi yang baru, kita juga perlu menyiapkan kapasitas dan sikap yang baru. Saya ulang. Ketika kita sedang minta sama Tuhan sebuah kondisi yang baru, kita juga perlu sediakan kapasitas, hati dan sikap yang baru. Kalau enggak kayak Israel nih, minta kondisi yang baru dibebaskan, tapi mereka enggak siapkan kapasitasnya. Alhasil apa? Ketika dibebaskan, mereka enggak siap. Mentalnya mereka masih mental budak. Mentalnya mereka masih mental yang ketinggalan di Mesir. Makanya ada istilah yang dikatakan oleh beberapa hamba Tuhan. Waktu saya dengar khotbah dari pemimpin saya juga ngomong hal ini. Untuk membebaskan Israel dari tanah Mesir itu segampang Tuhan membalikkan telapak tangan. Tapi untuk mengeluarkan Mesir di hati Israel,
itu butuh keputusan Israel sendiri. Ngerti ya? Terkadang Bapak Ibu, kita juga seringkali ngalami hal ini. Apa yang kita alami? Kita minta sesuatu, begitu Tuhan jawab, ternyata kita gak siap untuk permintaan kita sendiri. Tuhan, aku mau punya pekerjaan yang lebih gede. Berkati aku Tuhan. Setelah diberkati, karena gak siap, gak menyiapkan kapasitasnya. Apa? Kesehatan dilupakan. Gak punya manajemen waktu yang baik, anak-anak terlupakan. Apalagi? Mulai gak bisa ngatur pelayanan ditinggalkan. Kenapa? Kok bisa ketika Tuhan berkati, justru semua nilai yang lain kok turun? Padahal nilai atau pandangan dalam pengertian ketika Tuhan memberkati harusnya kita sedang dibawa naik kan? Kok bisa ketika dibawa naik justru yang lain itu mulai hilang? Satu ini, ternyata ketika kita diberkati, kita juga perlu menyiapkan tempat untuk berkat itu. Amin. Nah, coba kita aplikasikan ya dengan gereja ini. Seperti bangsa Israel berseru ingin hal-hal yang baru. Demikian pula coba kalau gereja ini kita berkata, Tuhan, aku pengen Tuhan gak mau jadi orang Kristen biasa. Tuhan, saya pengen Tuhan gereja ini bisa makin dipakai Tuhan untuk jadi dampak dan berkat untuk orang banyak di kota ini. Makin ditambahkan banyak orang di gereja ini. Itu artinya Bapak Ibu, Anda harus menyiapkan diri untuk masuk dalam sebuah level yang berbeda. Salah satunya apa? Ketika orang di Samarinda ini makin banyak yang kenal Tuhan dan datang ke gereja ini, berarti potensi Anda untuk ketemu dengan orang Samarinda makin tinggi. Betul gak? Biasanya nih contoh, teman SD udah lama gak ketemu, ya kan? Kerjaan beda, lingkungan sudah beda, tiba-tiba ketemunya di gereja. Bisa gak? Bisa. Karena gereja itu satu tempat. Tempatnya orang ngumpul. Oke? Ada saudara jauh, ada kenalan, ada temen yang udah lama gak ketemu. Mulai satu demi satu kumpul dan ketemu di sini. Pertanyaannya gini, misal kita ketemu dengan seseorang yang ternyata dulu adalah orang yang mengecewakan kita. Kemudian dia masuk ke CG-mu. Masuk ke CG Anda. Anda kan dilema di sana. Dilemanya apa? Satunya gini, seneng kan ada orang yang butuh digembalakan. Tapi dilemanya, ini orang dulu pernah kecewakan saya waktu sekolah misalnya. Dulu pernah tipu saya. Ini gak gampang. Bingung kan? Mintanya apa? Mintanya gereja ini dipakai Tuhan. Mintanya CG ini dipakai Tuhan. Supaya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah Tuhan kirim orang demikian. Kita gak bisa pilih loh Bapak Ibu. Jangan biasakan untuk memilih-milih. Aku mau CG-ku nanti isinya tuh orang yang setipe sama aku. Tak kasih tahu ya, justru Anda akan bosen. Kalau satu CG semuanya sama. Izinkan Tuhan isi CG Anda dengan beragam. Sekalipun di situ banyak konflik, banyak fenomena. Itu yang indah karena akan saling lengkapin. Saya tuh dulu satu CG dengan orang bertolak belakang dengan saya. Bertolak belakang gimana? Sifatnya. Saya ini tipe, kalau ngomong, dipikir dulu, kemudian dikatakan, supaya nggak salah. Supaya nggak gampang tarik omongan lagi. Nah, anggota CG saya, itu ngomong dulu, gitu ya. Baru terakhir, ups, maaf ya, kebablasan. Ups, maaf ya, saya tadi itu nggak sengaja ngomong. Tipenya yang kayak gitu. Nah, saya nggak suka dengan orang yang sudah ngomong kemudian ditarik kembali.
Seakan-akan kita gak bertanggung jawab dengan perkataan kita. Dulu saya mikir kayak gitu. Jadi setiap kali ketemu orang ini, aduh, kayak makan hati. Saya coba protes dengan pemimpin saya di atas. Boleh gak sih orang ini jangan satu CG sama aku? Aku gak cocok. Terus dia bilang, orangnya salah apa sama kamu? Apakah dia ngajak kamu untuk melakukan sesuatu yang di luar Tuhan? Enggak. Yaudah, itu dia. Dan kamu juga punya kekurangan. Jadi ketika dia bisa terima kekuranganmu, belajarlah terima kekurangan dia. Enggak lama tahu enggak, dia jadi pemimpin saya. Ini orang yang bertolak belakang dengan saya, malah jadi pemimpin saya. Aduh, kata orang Malaysia, alamak, kita celaka 12 kali gitu kan. Bukan haleluya 12 kali. Ini saya saat itu saya merasa celaka 12 kali. Yang dulunya saya benci malah jadi pemimpin saya. Disitulah proses saya. Itu selalu bentrokan. Dia bilang A, saya bilang B. Dia bilang C, saya bilang D. Saya sengaja menunjukkan kecocokan saya dengan dia. Oh, saya ini orangnya atos Bapak Ibu, keras sekali. Jadi puji Tuhan ada Roh Kudus dalam hidup saya. Tak jamin ya, Anda gak akan pengen kenal Aan yang tanpa Roh Kudus di dalamnya. Orang Jawa bilang mencekno. Saya dulu tuh orang itu apa ya? Kaku, orangnya itu gak gampang dibentuk. Tapi Tuhan bentuk saya di CG ketika mau gak mau melihat fenomena ketemu dengan orang yang berbeda. Saya minta bertumbuh, iya. Betul gak? Saya minta. Setiap kita yang bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan aku pengen bertumbuh lebih dalam dengan Tuhan. Aku pengen gak jadi jemaat biasa. Pertumbuhan rohaniku tuh betul-betul mengalami sebuah progres yang baik. Dan Tuhan jawab dengan kasih orang yang kayak gini. Ketika saya protes Tuhan jawab, katanya minta bertumbuh. Kalau kamu pengen bertumbuh, tak kasih proses yang memang kamu lemah di sana. Saya susah terima orang kayak gitu, justru dapat orang kayak gitu. Supaya apa? Supaya selain saya bisa belajar menerima orang lain, saya juga diasah karakternya. Saya belajar sabar di situ. Sampai satu titik, puncaknya, saya mau lepaskan CG dan pelayanan. Karena orang tadi. Saya merasa, udahlah, saya gak mau sama orang ini. Saya gak usah pelayanan, gak apa-apa. Saya datang ke pemimpin lama saya. Pemimpin lama saya itu tipe orang yang nyantai, gak gampang kepancing gitu ya. Saya datang ke rumahnya, dia tanya, dia sudah tahu kelihatan muka saya itu kan, saya gak bisa menyembunyikan raut wajah saya kalau saya ngalami sesuatu. Saya Bapak Ibu, saya ini orangnya apa adanya. Maaf ya, kalau saya itu lagi capek, saya kan kelihatan capek. Saya itu kalau lagi nggak enak, saya kan kelihatan. Saya tuh raut mukanya tuh nggak bisa menyembunyikan. Itu kelemahan saya. Tapi juga kelebihan, jadi saya nggak gampang pura-pura. Ngerti maksud saya? Saya jadi belajar aja apa adanya. Kalau saya nggak suka, saya akan lihat dan saya akan tegur-tegur. Nah, saya datang dengan raut wajah gak enak. Pemimpin saya yang pertama itu tiba-tiba datang. Dia duduk, dia bilang kayak gitu. Dia udah tahu nih saya ada masalah. Dia tanya, minum apa? Saya bilang apapun. Wah, saya kaya gitu kan ya. Datang dilayanin. Kemudian dia tuh buatin saya teh di depan saya. Kenapaan? Saya cerita. Saya cerita keluhan saya sama terhadap pemimpin saya. Udahlah. Saya lepaskan aja pelayanan saya. Gak usah sama dia, gak apa-apa saya. Dia sambil ngaduk teh Bapak Ibu. Dia bilang ini, kamu tuh bodoh. Saya pikir saya bakal dibela. Karena banyak poin yang saya ucapkan tuh kesalahannya di pihak pemimpin saya. Dia kurangnya gini. Dia cuma bilang satu kalimat, kamu tuh bodoh. Saya bingung kan dengan jawaban orang ini. Nyantai betul. Ngomong itu sambil ngaduk teh kemudian menghina saya lagi. Tanpa rasa bersalah lagi. Dia bilang gini, An, gak semua orang tuh dapat kepercayaan kayak gitu. Kamu dengan sombongnya mau melepas pelayanan seakan-akan kamu yang punya hak atas pelayanan itu. Banyak orang pengen dipercayai oleh Tuhan.
Kamu sudah dipercayai, kamu ngesok, kemudian seakan-akan kamu bisa bebas melepaskan pelayanan karena itu hakmu. Tak kasih tahu Anya, selama proses itu terjadi dalam hidupmu, selama pemimpinmu gak ngajak kamu keluar dari ajaran Tuhan, ikuti. Sekalipun caranya berbeda dengan kamu. Bukankah kamu yang minta bertumbuh dan mengenal Tuhan? Tuhan jawab, Tuhan lagi proses kamu sekarang. Saya pulang dengan sebuah keputusan. Apa yang saya lakukan? Saya telepon pemimpin saya yang gak cocok sama saya itu. Itu cewek. Saya bilang, Ci, mulai sekarang, apa yang saya bisa support untuk pelayanan Cici, saya akan support. Tolong ajarin aku ya. Maafkan aku kalau aku ini susah dididik. Ngomong kayak gitu Bapak Ibu, kelihatannya cuma satu kalimat gampang ya. Itu butuh keberanian dan butuh kerendahan hati. Saya ngomong setelah saya tutup, saya ngomong dengan diri saya sih. Saya ngomong apa tadi? Sempat menyesal loh. Tapi itu baik. Tahu nggak? Begitu saya mulai lepaskan ego saya belajar mau dididik, saya menyediakan kapasitas yang baru. Tahu nggak apa yang terjadi? Di situ Tuhan mulai angkat saya. Tuhan mulai promosikan saya. Tiba-tiba saya berdoa untuk orang terikat, orang itu dilepaskan. Saya khotbah di CG Bapak Ibu. Banyak orang dilepaskan. Saya naikkan pujian di CG, banyak orang dipulihkan. Seseorang gak mau pernah tertanam ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tiba-tiba waktu saya doakan, langsung aku pengen kenal Tuhan. Tiba-tiba ada urapan itu. Lah kok bisa? Tahukah bahwa urapan itu perlu kematian daging dalam hidup kita? Amin. Nah, kalau misalnya nih, kembali ke contoh tadi. Misal tiba-tiba di gereja ini Anda ketemu dengan orang yang gak cocok dengan Anda. Entah itu latar belakangnya pernah kenal atau memang beda sifat. Apa respon Anda? Di sisi yang lain Anda pengen orang itu bertobat, tapi di sisi yang satu Anda tahu ini orang pernah menyakiti saya. Orang ini pernah punya latar belakang yang gak enak dengan saya. Ada 3 poin sederhana yang saya mau sampaikan. Yang pertama, apa yang kita perlu lakukan di masa-masa seperti ini? Yang pertama, kejarlah perkenanan Tuhan. Carilah sesuatu yang berkenan. Bukan apa mauku. Bukan apa ya yang sebaiknya aku. Kita pikirkan terus kira-kira apa. Simple. Yang kita lakukan cuma satu. Apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang aku kejar. Dicari aja. Kira-kira ya kalau saya memutuskan A, berkenan gak sama Tuhan? Kalau enggak, ganti. Coba kalau aku melakukan B, berkenan gak? Berkenan, yaudah lakukan B. Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat yang ke-7, boleh ditampilkan ya. Oke. Amsal 16 ayat ke-7. Oke. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tolong tahan ayat ini dulu. Garis bawahnya kata, jikalau Tuhan berkenan. Berkenan kepada siapa? Berkenan kepada kita. Kok bisa berkenan? Ketika kita melakukan kehendaknya, yang walaupun sulit kita akan memilih kehendak Tuhan itu. Dan di sana Tuhan berkenan. Dan saat Tuhan berkenan, Tuhan akan ubah kondisi orang yang tadi berseberangan dengan kita. Jadi sepakat dengan kita. Orang yang dulu musuh kita, jadi bisa berteman sama kita. Yang ubah itu Tuhan. Jadi misal nih, si A datang kepada Anda atau ketemu di gereja, Anda misal Anda pembaptis. Yang ada baptis itu adalah orang yang dulu pernah melukai Anda. Atau misal nih dulu masih muda, orang yang pernah nikung Anda. Gitu ya. Sahabat Anda, dulu Anda suka sama seseorang, Anda curhatnya sama dia, tiba-tiba itu yang Anda sukai malah diambil sama sahabat Anda. Waktu Anda baptis, ada pikiran jahat pasti kan. Tak tenggelamin aja kayaknya. Itu kan.
Ini orang dulu pernah ngambil hakku, orang ini dulu pernah menyakiti aku gitu ya. Waktu baptis mungkin Anda mikir, itu kan kalau di animasi itu satunya malaikat, satunya iblis gitu ya. Kita dilema. Hari itu Anda melihat orang dulu mengecewakan aku sekarang kok dipanggil untuk melayani dia. Kenapa Tuhan? Anda pernah tanya enggak? Kenapa? Tahu enggak? Orang yang dulunya kelihatannya untung, ngambil untung dari Anda. Tiba-tiba posisinya itu justru Anda diangkat lebih tinggi daripada dia. Sadar enggak? Ketika Anda baptis orang itu, Anda melayani orang itu. Dulu kelihatannya Anda yang di bawah, Anda yang dirugikan toh. Tapi Anda sadar enggak? Dalam perjalanan, tiba-tiba Anda dipanggil lebih tinggi. Bukan masalah jabatan ya. Tapi Anda dipanggil lebih dulu untuk bisa melayani orang itu. Belum tentu loh, orang yang dulu ngambil hak Anda akan selalu lebih tinggi dan lebih happy kehidupannya. Buktinya apa? Anda terima keselamatan dulu, Anda happy duluan, Anda penuh duluan, dia belakangan. Justru Tuhan bukakan bahwa ketika hakmu diambil orang, aku tak pernah tutup mata untuk menggantikan hakmu. Paham ya? Dan pada waktu Anda memilih yang baik, yang berkenan, Tuhan akan damaikan orang itu. Caranya gimana? Coba buka Amsal 25 ayat 21. Jika seturmu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Sampai sini dulu. Jadi kalau misal musuh kita yang dulu itu datang, dia lapar, dia haus, kasih yang dia perlu. Dia butuh roti, kasih roti. Dia butuh minum, kasih minum. Sebab ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menimbun bara api di atas kepalanya. Loh, bara api itu apa? Saya dulu baca dengan pengertian gini. Pada waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita tuh kayak sedang memberikan hukuman dalam tanda kutip. Dulu kamu jahat ya, aku balas dengan kebaikan. Supaya dia lebih ngerasa bersalah. Saya dulu mikirnya gitu. Bara api itu kan kayak supaya kamu lebih tahu bahwa aku tuh gak akan sama kayak kamu. Seakan-akan ada kebanggaan, ada pride di situ bahwa kita bisa lebih baik dari dia. Ternyata bukan. Saya baca di versi aslinya bara api itu artinya gini loh. Di dalam sebuah budaya, di suatu bangsa, orang yang bertobat itu akan datang dengan mengenakan simbol ini. Orang itu akan mengambil keputusan untuk berubah dengan membawa bara api. Jadi waktu dia datang dengan membawa atribut dan simbol yang kayak gitu, itu artinya apa? Dia dengan kata lain mau bilang bahwa aku mau berubah. Maksud dari ayat ini adalah ketika engkau kasih sesuatu yang dia butuhkan sekalipun dia musuhmu. Tahukah? Itu akan membuka pintu untuk orang itu kenal Tuhan. Kalau kunci itu di tanganmu untuk orang itu bisa mengenal Tuhan, pakailah kunci itu dan bukakan pintunya untuk orang tersebut. Amin. Tidak kebetulan Bapak Ibu, kok Anda yang ditemui, kok satu gereja di tempat Anda, dari antara semua gereja di kota ini, kenapa dia harus ada di sini? Misalnya kayak gitu. Karena satu, Tuhan pengen Anda unlock. Anda membuka itu. Amin. Yang kedua, pertolongan akan datang dari pihak Tuhan. Anda gak perlu membela diri. Anda gak perlu mengejar bagian Anda yang pernah dicuri oleh orang tersebut. Coba perhatikan ayat 22b. Tetap di Amsal 25 tadi. Setelah 22a dikatakan karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. 22b dikatakan apa? Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Tahukah? Kalau ada yang hilang dulu karena dicuri dengan sengaja atau gak sengaja oleh orang lain, Tuhan akan mampu memberkatimu dengan berkat yang baru. Bukan dari orang itu lagi.
biarkan yang hilang tetap hilang. Sebab Tuhan akan menggantikan yang baru saat engkau mengejar perkenanan tadi itu. Bapak Ibu, saya tuh pernah mengalami hal ini. Saya cerita, karena udah lewat ya. Mama saya pernah ditipu. Jumlah secara nominal nggak sedikit. Waktu itu mama percaya sama orang ini. Karena kenal dekat. Ngomongnya untuk invest. Ya udah mama masukkan dana ke sana. Dan itu nggak sekali. Hampir setahun mungkin mama rutin support. Karena pekerjaan mama waktu itu running cukup bagus. Kemudian support ke sana. Sampai suatu titik tiba-tiba ketika jatuh tempo untuk semua dana yang dimasukkan ke sana itu selesai dan harus ditarik kembali. Mama tanya dong, bulan depan ya, ini dana aku akan ambil, kita janjiannya jam berapa? Nah salahnya di sini, mama itu karena hubungan kolega, tidak ada hitam di atas putih. Makanya Bapak Ibu, uang itu kan sensitif. Makanya di tempat kita, terutama di CG, ada salah satu nilai yang kita harus tahu. Tidak ada uang pinjam meminjam di CG. Supaya apa? Supaya CG tidak rusak hubungannya. Yang dulunya baik hanya karena misalnya pinjam berapa, gak seberapa nilainya, tapi hubungan rusak. Tahu gak, hubungan tuh jauh lebih mahal harganya daripada uang yang kita pinjam. Betul gak? Kalau misalnya nih, kita gak bisa kasih yang dia butuhkan. Guys, kasih pinjaman, ya udah kasih yang kita mampu, udah nggak usah mengharap itu kembali, itu lebih baik daripada kita masih ingat-ingat terus. Nah, kembali ke cerita tadi. Singkat cerita, pihak yang sana yang sudah disupport keuangan investasi itu bilang, maaf Ci, aku mau kasih info. Yang pegang uang taci ini orangnya hilang. Loh, mama kan bingung. Loh, aku gak tahu siapa yang di dalam perusahaanmu yang pegang keuangan. Yang aku tahu, aku invest untuk tempatmu, betul gak? Karena aku gak akan kasih uang dalam jumlah gede dengan melihat orang finance-mu. Aku gak kenal dia. Tapi aku bisa berani ngasih itu karena aku kenal kamu. Singkat cerita, tidak ada ujungnya. Gak kembali. Mama telepon saya, sedih mama. Ya apa ya, mama ini pengen kembangkan usaha dengan uang itu. Tiba-tiba pas waktu yang memang sudah mama planning, udah gak ada. Saya coba tanyakan ke pihak tersebut juga, gak ada ujungnya. Sampai suatu titik kita let go. Kita lepaskan. Tapi yang saya salut melihat mama saya, mama tetap jaga hubungan baik. Bahkan memberkati orang tadi. Suatu kali mama tiba-tiba ke kota orang tersebut, di mana orang tersebut tinggal. Mama tuh beliin oleh-oleh, makanan untuk orang itu. Saya tuh kok ya keceplosan loh, saya ini hamba Tuhan loh. Kok ya keceplosan kalimat yang salah. Saya ngomong sama mama, ma ngapain ma beliin orang itu? Duh gak apa-apa. Mama mau mampir. Mama tahu dulu ini kesukaannya dia. Mama mau kasih buat dia. Saya lihat attitude mama saya, sikap mama saya kayak gitu. Langsung saya ingat ayat ini. Apa yang dia suka, apa yang dia butuh. Kalau kau bisa kasih, itu dalam jangkauanmu. Kasih. Ya. Berkat akan datang dan pertolongan datang dari pihak Tuhan. Dan mama akhirnya melupakan angka itu. Tuhan berkati mama dengan angka yang lain. Kelihatannya, kok gampang gitu Pak. Kan harus diurus Pak. Betul, memang harus ada di pengurusannya. Tapi seandainya nih. Ujung-ujungnya gak bisa diurus lagi. Apakah hati kita masih tertinggal di masa lalu? Udah puluhan tahun berjalan, tapi hati Anda masih ketinggalan di sana.
Jangan Bapak Ibu. Life must go on, hidup harus terus berjalan. Hati pun harus ikut berjalan. Percaya enggak? Berkat itu dari Tuhan. Kalau kita sempat kehilangan karena kita mungkin kurang bijak di masa lalu, yaudah buat pembelajaran. Tapi hari ini, ayo hidup dengan hati yang baru. Percayalah bahwa Tuhan akan tolong. Ngerti ya? Kita gak bisa paksa orang untuk kembalikan. Yaudah, percayalah. Justru waktu kita berkati dia, kita tolong dia, kita support dia, pertolongan dari pihak Tuhan akan datang kepadamu. Yang terakhir, siapkan kantong yang baru untuk anggur yang baru. Maksudnya seperti apa? Bapak Ibu, pada waktu kita minta doa dan kita doa dan kita meminta sesuatu sama Tuhan, entah itu kepercayaan, porsi atau apapun yang baru, itu gak salah. Tapi pada waktu kita minta itu, sadarkah bahwa permintaan kita itu mengandung sebuah tanggung jawab? Dan tanggung jawab itu adalah penyediaan kantong itu. Anggur yang baru akan dicurahkan ketika Anda sediakan kantong yang baru. Kalau misalnya Anda gak sediakan, bisa nggak? Bisa. Anda gak perlu sediakan kantong yang baru, bisa nggak? Bisa. Tapi firman Allah mencatat, di Lukas, ini saya gak usah bacakan, saya sebut aja ayatnya, Lukas 5 ayat 37-38. Kalau Anda tidak siapkan kantong yang baru, bisa nggak Tuhan tetap kasih anggur yang baru? Bisa. Tapi yang ada apa? Kantong yang Anda punya akan koyak, dan anggur yang baru yang Tuhan berikan itu pun akan juga terbuang. Permintaan Anda sia-sia. Jadi kalau memang Anda sedang minta sesuatu yang baru dengan Tuhan, sediakanlah kapasitas yang baru juga. Tuhan pakai aku dan keluargaku. Kalau memang itu dijawab sama Tuhan, sediakan kapasitasnya. Yang kau layani tiba-tiba adalah orang yang menyakitimu, ampuni dia, layani dia. Tanpa ingat lagi semua yang dahulu. Ini saya akan jelaskan nanti ada beberapa di ibadah berikutnya. Orang berkenaan langsung, bertemu langsung dengan seseorang yang dulu menyakitinya. Bapak Ibu, saya tahu ini tidak gampang. Tapi kalau misalnya nih gereja kita rindu gereja ini mau dipakai lebih menjadi jawaban bagi kota ini. Kita mesti masuk dalam level yang berbeda. Kita siapkan kantong anggur yang baru, maksudnya apa? Siapkan kapasitas hati kita. Saya dulu itu pengen kalau bisa keluarga saya gak usah di GMS. Karena saya dulu gak punya hubungan yang dekat sama keluarga saya. Supaya apa? Supaya saya gak perlu melayani mereka. Tahu gak? Terkadang kita lebih gampang sama orang lain tapi kita susah sama keluarga sendiri. Ada hubungan-hubungan keluarga yang kayak gitu. Sama teman kita bisa deket, kita bisa layani, kita bisa all out. Kita gak hitung-hitungan, tapi sama keluarga sendiri susah. Mau nyapa susah, mau gak nyaman. Apa yang kita lakukan untuk sahabat kita susah melakukan untuk keluarga kita. Saya dulu ngalami itu. Saya punya hubungan kayak gitu di dalam keluarga saya. Saya sebisa mungkin, udahlah mama saya gak usah pernah tahu GMS apa-apa. Yang penting mama saya tahu saya bertumbuh. Koko adik saya kalau bisa ya, jangan usah lah. Pokoknya keluarga saya gak usah ada yang di GMS. Tiba-tiba, koko saya masuk GMS. Tiba-tiba mama saya bertobat minta dibaptis. Di sana Tuhan bilang, kalau kamu gak pengen orang terdekatmu itu tahu sesuatu tentang hidupmu, pasti ada sesuatu yang belum selesai. Kok kamu gak mau dekat sama mereka? Bapak Ibu, kalau gereja ini makin penuh nanti, makin banyak orang datang ke sini, kemungkinan besar orang yang bersinggungan dengan Anda akan muncul di tengah-tengah kita. Amin. Kalau udah kayak gitu, siapkan kapasitas kita. Layani mereka. Karena dengan sikap Anda yang baru tadi itu,
kita akan membuat orang banyak untuk datang ke Tuhan. Ketika Tuhan siapkan sesuatu yang baru, ayo kita siapkan kapasitas yang baru. Amin. Anda pengen anak Anda bisa ngampuni, ajari anak Anda untuk melihat Anda bisa mengampuni orang lain dulu. Ya. Biar pagi ini kita tahu bahwa Tuhan belum berhenti di pertumbuhan gereja kita saat ini. Ada panggilan yang lebih jauh, ada panggilan yang lebih dalam. Sesuatu yang urusannya dengan hati. Mungkin Anda sudah bertumbuh, Anda sudah pelayanan, tiba-tiba ketemu luka lama. Gak apa-apa, layani. Ya, amin, amin. Mau atau takut? Saya percaya gini loh, kalau kita bisa melewati fase-fase ini, Tuhan akan bawa gereja ini dan juga bersama dengan Anda tentunya masuk dalam level yang berbeda. Anda jadi contoh. Tiba-tiba orang itu jadi sungkan segan sama Anda melihat orangnya dulu tak rugiin loh, dia tak kecewain loh. Kok dia sekarang malah giniin aku ya? Saya jamin orang itu akan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena melihat Anda. Karena melalui pelayanan Anda. Amin.